Guys, balik lagi di Basic DKV. Ini udah episode kedua, yaitu tentang dimana kita akan menghasil kayu dan kain. Oke. Pohon maksudnya, pohon. kayu itu terlalu kayu yang dipotong-potong, bukan, ini pohonnya. Nah, jadi sebelumnya itu aku udah ngejelasin kalau cara teknik asli itu kayak gimana, teknik yang gampang itu kayak gimana. Enggak ya, gimana kalian sih sebenarnya. Ya kayak gitu. Dan kalau yang belum nonton dulu ya, soalnya kalau nggak nonton itu nanti malah kewalahan kalau udah nyampe sini. Gimana teknik arsir, gimana ini, kecuali kalau emang udah punya basic buat ngarsir. Oke. So jangan lupa buat di subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa bermanfaat juga bagi semuanya. Nah, mari kita mulai aja langsung. Jadi aku udah nyiapin ini pohon. Ini emang aku kalau ngegambar itu sebenarnya nggak boleh tebal-tebal gitu, tipis aja, yang namanya sketsa gitu ya, sketsa, ini sketsa. Ini pohon, ini batu ya. Ini tuh kayak meja yang ada tapak mejanya gitu, tamasya. Oke, ini tambahan aja. Oke, kita langsung mulai. Persiapkan pensil, mana pensil dan penghapus. Lalu langsung aja kita mulai. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau buat tips nih ya, sebenarnya pohon itu ada banyak banget teksturnya. Ada yang lembut, ada yang kasar kayak pohon-pohon mangga yang kayak gitu kan, kasar-kasar. Kalau yang lembut tuh kayak pohon jambu itu. Nah, kalau pohon yang kasar, aku dulu pernah cobain, itu jadinya kayak tekstur bulu-bulu gitu. Soalnya kan kalau tekstur yang kasar itu kita harus pakai yang teknik ini loh. Kita nggak kelihatan dikit. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau nggak pinter cara nexturinnya, nanti jadinya kayak apa ya? Nih kayak gini nih tekstur ini nih tuh kan, kayak gini kayu nih, kayak gini. Kayak gini. Kalau ini aku pakai contoh yang tekstur halus aja lah ya. Buat yang pengen lebih lebih menantang diri, oke, kalian boleh coba yang bertekstur kasar. Jadi tekstur halus ini isi aja. Yang penting kita tuh tahu si bentuk ini tuh pasti kan ini nggak gepeng gitu, nggak lurus, ini tuh melengkung gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa pintar-pintar membuat dimensi, membuat seolah-olah ini tuh melengkung. Oke. Jadi kayak begini, halus aja dulu, halus gitu, kayak feeling loh, pakai main feeling aja ya, halus tapi agak ngelengkung gitu loh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan dikit. ya gitu, halus dulu aja. Buat dasar itu kita halus aja dulu. Nah, baru nanti di sini kita kayak tambahin lagi. Tuh loh, kok kebalik sih gelapnya di sini. Udah jadi. Nah, melanjut kita, nah ini kan gini, ntar ini gini sama halus, tapi hati-hati ya arahnya loh, arah si ininya jangan sampai jadi aneh. Nah, ini aja dulu buat setidaknya kita bisa membayangkan sampai mana gitu halus setipisnya itu. Begitu. Nah, gimana caranya kita menyatukan kedua arah ini? Caranya adalah pakai feeling. Satuin. Kita satuin.
Nah jadi kita ngebuat arah gitu loh, kayak arah. Nah gitu, bisa juga kayak gini, potong-potong bebas, seenaknya kalian aja. Yang penting bebasin saja perasaan kalian di sini. Kalau ada yang lagi marah, pasti si arsirannya kasar. Kalau ada yang lagi santai, pasti arsirannya halus. Itu aja sih. Aku biasanya kalau arsir itu sesuai emosi gitu. Emang karena itulah fungsinya gambar itu, buat menuangkan semua emosi, semua pikiran, semua imajinasi gitu kan. Makanya buat kalian yang suka pengen refreshing stress ya cobain aja ngegambar, siapa tahu gitu. Nah kan ini udah mulai, ini bayangin di mana lah. Nah, coba di sini aja, di sini bisa tuh kayak gini juga. Oh, cahaya di kamera membuat dia tidak ngeblend, padahal di sini aslinya ngeblend loh. Ini cahaya ini jadi nggak kelihatan, kayak blok-blok aja. Dah enggak loh, aslinya enggak loh. Gimana? Nah, udah ngeblend. Nah, begitu. Jadi seperti ini. Ini ada tekstur dari pohon yang halus. Ada. Kalau mau tambah gambar, nggak tahu sih, nggak pernah. Kalau tambah kayak ada efek-efek gimana ya? Mungkin kalian bisa reka-reka lagi. Nah, terus di sini sama seperti tadi kan, nah biasanya pakai ini agak gini. Nah, terus ininya kayak gini, bikin lagi teks ini arah. Nah ini tebelin si atasnya biar agak berbeda gitu, biar tidak menyatu dengan alam. Oke. Ininya kita ini belakang di sini. Nah ini gimana cara nyatuinnya? Tenang, pakai feeling. Kita buat dulu semuanya secara garis besar. Nah, kayak ini. Nanti mereka menyatu. Nih, jing. Jangan sampai kelihatan gepeng ya, itu bakalan dikomentarin sama guru. Oke, jangan sampai kelihatan gepeng. Nah, jadi gengs, ginilah kira-kira seperti ini. Nah udah jadi, ini pohonnya pohon tanpa daun. Daunnya mana? Ya pokoknya itu. Kalau daun aku biasanya kasar gitu loh, apa ya, karena kan daun gitu susah. Kalau ini masih harus satu-satu sih per daun gitu, nggak mungkin kan. Makanya gini aja gitu, enjoy your life ya, gini lah pokoknya. Ini cuma coret-coret ya daun, jangan dilihat daunnya itu hanya permisalan. Nah terus lanjut ke batu. Kalau batu itu udah jelas lah ya, pakai yang gini kasar, tapi ini kayak nggak ada bentuknya gitu loh, kayak nggak ada bentuknya, kayak ya kasar gitu, kacau gitu. Kayak babi kucing.
Ini juga jangan lupa sini gelap di sini. Ini jangan lupa kasih bayangan ya kalian. Kalau bikin benda atau apapun jangan lupa kasih bayangan. Ini terus kacau aja kayak gini nih, kacau. Nah ini jangan lupa di sini gelapin. Jangan lupa bayangan, jangan lupa transisi shading, jangan lupa detail, jangan lupa feeling nomor 1. Nah jadilah batu, tapi ini kurang. Nah batunya jadi, inilah batu. Ini batu, ini pohon. Nah batu dan pohon sudah jadi. Oke, nih bisa dilihat bagaimana sebelumnya sesudahnya. Ya begitulah. Nah sekarang kita langsung ke mejanya, meja dengan taplak. Di sini kalau kain itu lebih halus ya, ya lebih halus pokoknya, harus diusahakan lebih halus, jangan sampai kelihatan kayak kasarnya. Tapi terserah sih, kalau misalnya emang balik lagi ke diri kalian, emang semua orang itu memiliki gaya masing-masing gitu, nggak akan bisa sama. Kalau gurunya nyuruh kalian harus gini, yang ada malah stres ke diri kitanya gitu. Jadi ya karya seseorang tuh gimana diri seseorangnya itu, gimana kesukaan dianya itu gitu, gimana gitu. Nah beda-beda aja setiap orang tuh. Nah buat kain ini sama, harus mengikuti alur mengikuti arahnya. Kalau misalnya gini kan arahnya sih kayak jatuh gitu ke bawah. Nah kita mulai aja set ke Jawa, jatuh lembut. Ini jangan sampai lupa arah kesininya. Ingat tipis dulu ya di awal tuh, tipis. Ini juga. Nah dari mulai kesini mulai digelapin nih, mulai digelapin pakai feeling, mesti pakai feeling, harus halus. Dari mulai gelap ke terang. Ini juga sama. Nah kalau ini, kalau yang si-nya tuh tinggal tambahin aja gini, tapi jangan terlalu tebal ya, agak ini loh. Juga tambahin lagi. Kalau ada lekukan kayak gini, lekukannya kayak tambahin aja gitu. Tapi ingat juga. Nah ini juga ada di sini. Makanya jadi, tapi ini nggak terlalu kuat sih bayangannya. Kalau aku tuh tipe orang yang nggak terlalu kuat kalau bikin bayangan, nggak terlalu hitam banget. Apa ya, kayak aku tuh ragu-ragu gitu kalau buat ngehitamin banget tuh, takutnya tuh kayak kurang apa ya, kurang terang gitu. Takutnya terlalu hitam, takutnya semuanya malah jadi hitam. Tapi janganlah, kalian jangan seperti itu ya. Yang penting ya ini tahu basicnya gimana, dan untuk sananya paling dikembangin sama diri sendiri, kayak dari feelingnya itu loh, feeling dalam ngarsirnya itu. Nah kayak gini sudah jadi, sudah terlihat kan ini. Tadang, ting. Ini jangan lupa
kasih bayangan. Begini guys, ini apa ya, ini gini aja lah, arsir sejuta umat begitu. Oke, ini bunganya nggak kelihatan, bunganya asal soalnya. Nah jadi kayak gini deh. Ini juga harus ada bayangan soalnya kan pohon lagi, apa ya pohon. Kalau emang pohonnya botak sih nggak apa-apa. Nah udah jadi deh guys. Nih kalian kasih apalah ya. Nah jadi deh sekarang tekstur pohon dan tekstur cairan. Guys, sudah jadi. Gimana? Kalian bisa latihan di rumah ya. Mau bikin apa aja, mau bikin apa aja lah yang di sekitar kalian. Aku dulu tuh kalau misalnya ada ngegambar kayak tekstur beginian, pasti ngegambar itu kayak keluar. Jadi dikasih tugas itu gitu, dikasih papan besar, terus kertasnya A3, pastinya A3 nih ya, ingat-ingat. Persiapkan mental kalian untuk ngegambar di kertas A3 dan itu harus gede banget dan itu lebih capek lagi ngarsirnya karena luas banget gitu. Nah terus kita tuh cari aja di lingkungan sekolah yang menurut kita tuh menarik gitu, langsung aja diem ngegambar di situ dan ya begitulah. Emang sih asik gitu, asiknya tuh bisa keluar. Terus kalau terakhir itu aku tuh ngegambar di luar. Terakhir tuh yang ngegambar yang paling mengesankan itu sampai sekelas enggak sekelas, berapa 3 kelas gitu, 3 kelas 2 kelas gitu, gambar di Braga. Kalian tuh Braga ya, kota lagi tempat yang sangat bersejarah sekali ya. Itu kan banyak banget bangunan-bangunan yang arsitekturnya tuh sangat benar-benar dan itu cukup menantang gitu. Soalnya kita tuh harus ngegambar di mana banyak mobil juga, terus nyari tempat yang enak. Tapi di situ juga emang tempat-tempatnya orang tuh banyak yang kayak ngelukis gitu tuh ya. Dan itu paling mengesankan banget. Dan untuk next episode apa ya kira-kira, kita coba belajar perspektif. Oke, ya aku akan berusaha banget buat ngejelasin gimana perspektifnya. Sebenarnya aku kayak kurang gitu loh di perspektif, tapi nggak apa-apa kok. Aku bakalan ngejelasin dasarnya. Kalau aplikasiannya ke diri, yaitu gimana kalian. Kalau aku udah tahu gimana dasarnya gimana. Tapi pas aku aplikasi itu kadang ya pokoknya kayak gitu. Itu gimana ke diri sendiri lagi. Oke, so jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang ingin masuk DKV nantinya setelah punya basic. Apalagi kalau misalnya dari anak SMA mau ke kuliah, itu kan perlu banget ya basicnya. Setidaknya meskipun harus ngumpulin portofolio juga kan. Terus kalau misalnya mau kuliah kan kadang suka ada yang dites dulu kayak gitu kan. Nah jadi buat ngelakuin hal itu harus siap-siap, apalagi buat bikin portofolio. Kalau buat yang mau ke SMK ya ada beberapa yang dites juga, ada juga yang nggak dites. Kayak SMK aku itu nggak dites, langsung aja masuk. Dan ya basicnya ya kita diajar lagi the basic gitu. Dan ya oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.